Onyx Radio. Sekarang saatnya kamu dengerin Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik, biarin aja. Yang penting tetap berisik. Berisik. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Sahabat Onyx, besok tuh ya ada parade yang seru banget, khusus untuk kamu yang hobi berkuda, pecinta kuda ya, bakalan hadir nih di Balikpapan. Nah, seperti apa paradenya? Dan di pagi hari ini di Berisik, Sani langsung nih kehadiran oleh salah satu pelopor juga di kota Balikpapan. Ada Om Rudi dan Dito. Selamat pagi Om Rudi. Semangat pagi. Semangat pagi. Begitu bersinar kita hari ini setelah hujan badai kemarin ya Om Rudi ya. Cuaca bagus hari ini. Alhamdulillah. Ini kayaknya bakalan mendukung juga event kita di besok ya, mudahan ya, insyaallah ya. Besok cuaca juga bagus ya. Dan Om Rudi hari ini didampingi sama Mas Geo ya. Ada Mas Geo Rizky Rezani selaku PJ Operational Event, dan beliau juga coach nih sahabat Onyx ya. Dan nanti kalau kamu mau belajar kuda kayaknya langsung hubungin Mas Geo nih. Boleh ya. Tinggal hubungin aja nanti. Siap. Mas Geo nggak apa-apa, deketin aja mic-nya Mas Geo, bisa di ini agak naikkan Mas Geo mic-nya. Enggak, ininya diginiin Mas. Mas Ardi tolong Mas Ardi. Nah, oke. Coba Mas Geo. Tes. Nah, iya, memang suaranya Mas Geo ternyata memang kecil ya. Oke, tapi mungkin Sani pengen tahu dulu dong ya, karena yang Sani tahu Om Rudi ya kan, Om Rudi ini adalah pelaku kuliner ya kan. Betul. Terus itu juga kemarin sempat yang olahraga apa tuh? Yang para layang, ya kan Om ya. Para motor, aerosport ya. Iya kan, Aerosport. para sport ya Mas Geo ya. Iya. Para sport itu. Terus sekarang kenapa kok larinya berkuda ya? Habis terbang dia langsung ke darat nih. Ceritain dikit Kebetulan dong, Om. di waktu COVID kemarin tempat-tempat rekreasi ditutup, kita Oke. tidak bisa olahraga itu lagi. Siap. Dan saya ngungsi ke kebun. Kemudian ada kebun, saya beli kuda, mulailah belajar berkuda. Ini di bukan sana. diusir istri ya, Om ya? Kayaknya iya. Iya, tidak diusir maksudnya. Karena COVID, jenuh ya. Iya. Terus lari ke ya biasalah orang tua ya kan, cari yang nyaman-nyaman Untuk dan menghindari keramaian sama ketemu orang. akhirnya memilih salah satu olahraga ya kan, biar berkuda ya Iya. kan. Tapi aku dengar ini langsung yang dibeli kudanya nggak satu ini, langsung banyak ya. 4 sekaligus. Langsung 4 sekaligus Ya, loh supaya ya. ada temannya kudanya. Biar nggak kesepian. Kasihan kalau sendirian. Pinter juga nih Om Rudi ya. By the way kemarin Om Rudi kok langsung ke kuda. Apakah memang sebelumnya ini memang sudah tahu ini kan, karena kita tuh coach mungkin bisa nanti coach membenarkan kalau saya salah ya. Iya. Nggak sembarangan juga kita tuh ketika kita memilih kuda. Ya kan, Benar, karena benar. kan ada beberapa jenis-jenis kuda ya. Entah itu jenis kuda yang untuk kita pribadi ya Iya, kan, atau benar. mungkin jenis kuda yang bisa kita jadikan bisnis, atau nanti juga jadikan latihan, itu kan beda-beda ya coach ya. Benar. Tapi Om Rudi ini langsung gercep dengan 4 kuda. Apakah memang ada background pengetahuan tentang kuda, Om? Sebelumnya nggak ada sama sekali. Di awalnya nggak ada. Kalau senang berkuda sudah lama sih. Saya berkuda itu biasanya pergi ke Bandung, Oke. Bandung atau ke Jakarta gitu. Selain di Bromo ya untuk fun ride-nya. Oke. Tapi saya bikin penasaran bagaimana sih melihara kuda. Oke. Tapi waktu itu ada mitos bahwa kuda nggak bisa hidup di Balikpapan. Oke. Nah, saya coba hadapi tantangan itu. Nah, saya coba pelihara kuda. Ternyata tantangannya itu adalah merawat kuda dengan baik. Oke, mungkin Nah, nggak saya bisa hidup pelajarin. karena nggak rawat. Alhamdulillah Betul. ini sudah hampir 5 tahun saya melihara kuda di kebun itu sehat. Meskipun ada yang mati, Tapi ada pendampingan juga. Biasanya kita waktu itu karena nggak ada dokter hewan untuk spesialis kuda, saya punya teman di Semarang itu kita on call. Kemudian saya kenal sama dokter Amroji itu dokter yang merawat kuda di Olimpik gitu. Oh siap. Kemudian ada teman juga yang dulu kecil itu sekarang jadi dosen di IPB.
dikenalkanlah sama alumni dokter hewan yang terbaik khusus kuda dari Bogor. Oh iya, karena pendampingannya memang orang-orang yang mengerti Pengalaman kuda banget. ya Mas Iya. Geo ya. Susah kalau disamakan dengan hewan-hewan yang kecil. Iya betul. Karena spesifik sendiri untuk kuda itu. Oke. Nggak bisa disamakan. Tapi by the way Mas Geo, kita meluruskan tadi juga yang Sani Iya. sampaikan ya, kalau kita ngomongin tentang jenis kuda ya. Kalau kuda-kuda itu sendiri ada berbagai jenis ya Mas? Banyak jenisnya. Kalau di Indonesia sendiri yang lokal buat kita itu biasa kita sebut sandalwood. 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 Oke. Nah, kalau yang dari luar tuh udah cross atau kayak THB atau WB itu sebutnya thoroughbred, itu kuda-kuda pacu. Oh oke. Warm blood itu kuda-kuda untuk yang biasa digunakan untuk kompetisi jumping gitu-gitu. Dressage. Dressage juga ya Pak ya. Oke. Karena banyak kegunanya. Ada untuk polo beda, untuk pacu Iya. beda, untuk jumping beda, untuk Benar. dressage beda. Nggak semua kuda disamakan rata, bisa digunakan tunggang juga. Ada yang digunakan buat kerja, buat narik kayu lah gitu-gitu. Andong ya gitu. Andong juga ada Berarti itu gitu. beda-beda jenis juga ya? Beda-beda. Oh, siap. Yang dimiliki oleh Om Rudi sendiri itu kuda-kuda Saya yang seperti apa? dressage sama jumping aja saya punya. Oh, berarti Sama pas fun ride, yang kuda lokal untuk fun ride aja. Ya, Makanya diikutkan di Olimpiade ya. Bagus banget Ya. ya kalau. Apakah disertakan juga nanti Om? Ikut. Kuda-kudanya itu? Ya, ikut. Oh, siapa ini yang bakalan yang memacu nanti kudanya? Saya sendiri. Saya, anak saya, sama mantu saya. Semua naik kuda. Keluarga ya. Ini Olimpiade keluarga. Satu ya, keluarga ya, ya. sudah bisa naik kuda semua Oh sekarang. siap. Kemarin latihan di mana Om? Nah, di tempat Geo juga di tempat saya sana ya. Karena di tempat saya juga ada stable di sana, terus ada tempat untuk latihan juga. Kalau mau sekolah berkuda di tempat saya juga bisa kok. Ah, ada juga Om. Yang di Ada. Kilo ini? Iya di Kilo 23, namanya di 23. Gifta Garden itu ya. Ah, Gifta Garden kayaknya sudah familiar nih sama sahabat Onyx ya. Jadi ternyata di sana juga sudah ada fasilitas kuda ya Ada, Om ya. Jadi seperti apa sih Om kalau kita mau latihan kuda di sana Om? Belajar berkuda ya yang jelas booking aja dulu lebih gampang. Terus nanti diajarin sama coachnya itu bagaimana menaikin kuda dengan baik, mulai Siap. dari peralatan kuda dikenalkan, cara duduk kuda, kemudian bagaimana kuda itu berjalan ya. antisipasinya juga. Antisipasinya kalau ada emergensi dikasih tahu. Karena kita itu kan harus ada kayak chemistry juga sama si kuda Iya. ya Om ya. Ya. Jadi Betul, sebelum betul. naik tuh biasanya kita bonding dulu. Iya. Entah megang dulu lah, ngasih makan. Nanti kalau sudah bisa ngasih makan, berani. Jadi nanti naik kudanya itu lebih nyaman lagi gitu loh. Oke. Tapi ada nggak trik-trik atau teknik yang harus kita lakukan untuk misalnya ini kayak Sani yang betul-betul yang betul awam untuk menaik kuda itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya itu balik lagi. Paling kalau mau untuk bisa berani bonding dulu. Paling enggak sedikit kecil tuh bondingnya ngasih makan lah. Atau Caranya megang pendekatan dulu ya? dulu gitu. Megang siap. kudanya lah. Tapi yang dipegang bukan bokongnya gitu ya, pegangnya Bukan bagian kepalanya. belakang ya, karena Kuda kan itu bahaya. paling seneng kalau ditepuk lehernya. Ya. Ucapan terima kasih pada kuda itu ditepuk lehernya. Siap. Nah kalau sudah familiar dengan kudanya itu diajarin cara duduk, baru diajak jalan fun ride. Jadi tubuh kita mengikuti irama. Gerakan Pantesan kita tuh kalau naik kuda itu kita kayak mengayun juga ya. Ya, Om, ada teknik-teknik siap. Oh, siap, cara siap. duduknya, cara pegang tali, posisi kaki, pundak sampai ke kepala harus disempurnakan dulu. Oh, ini bakalan kita aplikasikan besok ini Om. Iya, Ya. Apakah ini pertama kali Om? hampir semua orang penunggang kuda tahu. Siap. Jadi cara duduknya itu tidak seperti duduk di kursi, tapi kayak agak sandar ke belakang sedikit. Betul betul betul. Terus tumit itu sama pinggang harus lurus, sama pinggang, bahu, kuping, telinga. bahu, harus sejajar. Telinga, sejajar. iya, satu Ya. line gitu, Pak. Oke. Jadi posisinya kayak orang yang gagah begitu naik kuda. Tapi ini seru juga sih sebenarnya kalau kita rajin berkuda ini juga melatih otot saraf Gerakannya hampir sama berenang. kan ya Om ya. Jadi kayak ibaratnya saraf-saraf otot-otot di tangan apa semua banyak yang Semua terlatih. sel badan, bahkan Iya. pola pikir kita juga akan berubah juga. Iya, konsentrasi ya Om ya. Iya. Siap. Nah. Om setelah Om lari ke berkuda ini, apa sih hal positif yang bisa Om Rudi dapatkan dari berkuda ini? Pertama ya sehat Sehat ya? Sehat. Iya, terlihat jelas. dan bisa senang. Bahagia Sehat ya. dan senang gitu, Pak ya. Sehat dan bahagia jadinya kan. Kadang ada juga beberapa Itu harapan semua orang. Beberapa orang tuh mikir, ih naik kuda ini kan cuma duduk aja gitu. Capeknya di mana? Apa susahnya gitu. sih gitu ya Nah, kadang mungkin ya. untuk yang untuk mematahkan omongan itu mungkin boleh dicoba dulu kali ya.
Tapi naik aku kudanya pernah dulu. itu memang setegang itu sih aku ketika Ya. naik kuda ya, karena mungkin yang awalnya memang harus diperlukan bonding dulu Nah, ya. bener. Jadi dan si kuda itu bakalan ngerasa juga nih ketika yang menungganginya itu nggak nyaman. Ya, Akhirnya si kuda juga ya nggak nyaman. Bisa berontak. Iya, Kalau larinya dia kocar-kacir. tidak bisa menaiki kuda dengan baik, kuda bisa berontak, Itu bahayanya ya Om ya. bisa dibuang dari punggungnya. Iya. Ya, makanya harus diikutin. Jadi naik kuda itu pertama fun ride supaya bisa ngikutin irama Jalan kuda. dulu gitu. Siap. Ada namanya walk istilahnya. Yang kedua ada namanya trot. Sitting trot itu duduk lari-lari kecil kudanya. Seperti Itu jogging gitu loh. itu untuk mengecilkan perut biasanya. Pantesan dari perutnya ya Om. Yang ketiga itu ada namanya rising trot. Duduk berdiri itu mengikuti irama kuda. Jadi kalau kudanya belok ke kiri, Heeh. Jadi kita juga kaki kanan kuda itu naik, ada pantat kita juga naik. ada tekniknya teknik. semua. Ya, kalau belok kanan kebalikannya gitu. Oke. Jadi kalau belok ke kanan, kuda itu kalau kaki kanannya naik, pantat kita naik. Seru nih mah ya. Oh kebalik, sorry. Kalau Kaki kanan. belok ke kanan, kaki kiri naik, kebalik naik gitu. Siap. Yuk sahabat Onyx belajar kuda yuk. Kita patahkan semua mitos kalau kuda nggak bisa hidup di Balikpapan. Ya itu semua tergantung perawatannya. Iya, Makanya kamu harus dapetin pendampingan yang pas. Dan besok nih kita akan menyaksikan parade berkuda Balikpapan. Ini yang gelar berarti dari Om Rudi sendiri atau seperti Pordasi, apa? saya Dari pakai atas Pordasi. nama Pordasi dan ini akan menjadi kalender eventnya Pordasi di Balikpapan. Tiap tahun kita Agustus juga Ya. selalu ada kegiatan tuh seperti ini. Siap. Seperti ini. Karena ini sahabat Onyx ya, seperti yang kita tahu ternyata Pak Rudi ini selaku ketua Pordasi Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia. Ya, tapi yang di Iya, Balikpapan. iya, cabang Balikpapan Iya. ya, kuartal Balikpapan. Nah, ini bergabung di Pordasi sejak memang mencintai kuda itu atau memang sebelumnya sudah di Oh, Pordasi? baru aja kalau Pordasi ini baru 2 tahun nih. 21. Ya 2021 ya? 2021 ya. Oh ya, pas Covid ya Om ya. Baru ada Pordasi di Balikpapan yang ada kudanya. Kalau organisasi ini sudah lama, di bawah KONI sudah lama. Cuman kita nggak pernah punya kuda di Balikpapan. Nah ini baru pertama. Jadi Om Rudi mau menggaungkan nih olahraga Iya, kuda ini berkuda, dengan ya. Olimpiade ini. Berarti ini adalah tahun pertama Om untuk membuat Olimpiade ini. Bukan Olimpiade, ini Apa yang namanya? Eventnya aja ya? event berkuda lah. Oh siap. Yang saya kasih nama nanti Balikpapan Horse. Parade lah ya. Ya, Balikpapan Horse Parade akan menjadi kalender eventnya Balikpapan di ulang tahun kemerdekaan. Jadi Sambil ikut menyambut seperti ulang tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Iya. Jadi Siap. kita para pasukan berkuda sambil jalan-jalan Jalan-jalan. keliling kota, Nah. gitu. Wah, seru ini pasukan berkuda ya. Hari ini juga ada yang kirap membawa bendera kan. Kira-kira Iya. pasukan berkuda juga tuh ada salah satunya yang hadir. Nanti kita bakalan bahas nih sahabat Onyx ya, parade berkuda Balikpapan yang bakalan hadir besok ya. Seperti apa kegiatannya, dan kemana-mana tetap di Berisik Bicara Inspirasi Sekitar Kita. Jangan kemana-mana, dengerin terus Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik! Kamu masih di acara Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik! Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Masih bersama Om Rudi dan Dito dan juga Mas Geo. Sahabat Onyx, kita lagi ngebahas parade berkuda Balikpapan yang bakalan hadir besok ya. Jadi silakan buat kamu yang pingin menyaksikan ya, kita bakalan bahas nih kira-kira di mana, kapan dan apakah bisa disaksikan secara umum. Langsung aja. Mungkin mungkin Om Rudi bisa jelaskan nih. Ini nanti seperti apa kegiatannya nih Om besok nih? Besok kegiatannya itu kita akan mulai jam 7 pagi. Oke. Kita start dari BJBJ. BJBJ. Dari stablenya Mas Gio ini namanya Backwood. Backwood. Oke. Backwood itu artinya kalau bahasa Indonesia Balikpapan. Back itu Back itu Balik. kan balik. Balik. Wood kan Wood kan papan. pinter. Jangan papan tuh kan kayu tuh. Kayu. Jadi Kalau aku lebih kembali ke kayu apa ya? Balikpapan. Jadi dari start dari Backwood kita jam 7 pagi masuk ke Jalan MT Haryono. Siap. Terus melintasin ke Sudirman, kemudian stop di Lapangan Merdeka. Di Lapangan Merdeka nanti kita memiliki atraksi berkuda di sana. Oh seru. Berarti pas di Car Free Day besok? Enggak? Atau setelah itu ya? Kayaknya nggak ada Car Free Day besok itu. Oke. Ya. Dihapuskan gara-gara mau ada ini. Ya, tapi kita diamankan oleh Iya, petugas. sudah ada teman-teman petugas Polantas, yang akan ya, ini ya, ya. mendampingi ya Om Ya, ya. ini memperkenalkan kepada masyarakat Balikpapan bahwa di Balikpapan sekarang ada satu cabang olahraga yang bisa diikutin.
namanya pordasi. Nah, di situ ada berapa cabang olahraga yang bisa diikutin. Salah satunya adalah memanah berkuda, Iya. horseback archery. Kemudian yang kedua ada jumping. Oke. Yang ketiga ada dressage. Dressage itu tunggang serasi, keindahan berkuda. Itu nanti akan dilakukan di lapangan Merdekanya. Lapangan Merdeka. Kemudian ada yang namanya pacuan juga Ah, seru banget. dan polo. Oke. Nah, Ini cuman bisa diikutin itu umum? Boleh, umum. Bahkan besok umum kalau mau naik gratis. Oke. Langsung maju Silakan ya. kalau mau belajar di sana. Bawa keluarganya ke sana. Kapan biar lagi ya kan? meramaikan. Kalau kita ke sekolahnya atau ke tempatnya Mas Gia atau bayar lagi ya kan? Mau ada Besok di sana, gratis di lapangan gratis. sana. Selain menyaksikan berbagai atraksi berkuda itu juga kita diberi kesempatan pada masyarakat untuk menikmati naik kuda. Iya tuh, baiknya Om Nanti Rudi di sana ada tuh. sekitar 25 kuda. Ah seru banget. Dari jenis apa aja yang bakalan Dari dihadirkan? jenis lokal pun ada sampai jenis cross. BB. Iya. Ya, persilangan. BB itu one blood. One blood itu biasanya kuda dari Eropa. Ah seru. Banyak macamnya kuda. Kalau dari Australia itu namanya thoroughbred itu yang disebutkan Mas Yo tadi. Kemudian kita punya sandalwood di sini. Kuda lokal. Kemudian ada kuda Arab, kemudian ada kuda dari Eropa itu one blood. Ada kuda yang dari Spanyol namanya Lusitano itu biasanya untuk dressage itu. Siap. Dan banyak lagi Amerika punya Mustang. Ya. Oke. Siap, yang pastinya Sobat Onyx besok nih jangan lupa ya ikutin parade berkuda dari teman-teman pecinta kuda juga dari Pordasi tentunya. Nanti bisa kamu saksikan di lapangan Merdeka ya sekitaran jam 7 sampai selesai lah ya. Ditungguin aja karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan hadir di sana. Kita lanjut lagi deh mungkin ke Mas Geo lagi nih. Mas Geo tadi backwood ya nama. Iya, backwood, horse riding. Dan itu di sana berapa kuda Mas? Di sana kita sekarang ada 17 ekor kuda. Nah, itu ada beberapa juga yang nitip di sana. Ada sekitar 4 ekor juga yang nitip. Jadi nggak cuma hanya kepemilikan pribadi, tapi ada juga yang misalnya beli kuda bingung naruh tempatnya di mana. Bisa di sini juga, bisa juga di Gifta Garden juga nanti Pan ya. Ya. Nah, Tapi sebenarnya kalau untuk kita yang pingin punya kuda gitu kan, Iya. apa sih yang harus dipersiapkan, yang harus kita butuhkan gitu? Harus ada groomernya yang merawat. benar. Oh itu penting banget tuh ya. Iya. Salah satunya harus itu. Dan itu dijaga 24 jam kuda itu. Karena waktu malam itu kuda tidurnya nggak seperti kita. Iya, kuda itu tidur cuma hanya sekitar 3 jam kurang. Kayak bisa nggak seperti kita 8 jam, 7 jam, dia hanya 3 jam kurang tuh. Oke. Dan berarti kita juga harus butuh lana ya berarti Om ya? Biasanya yang kejadian itu sering malam itu dia sakit perut atau istilahnya kolik. Tapi bagaimana kita tahunya itu mereka sakit perut? Kuda kalau sudah kolik biasanya nggak bisa berdiri dia. Kadang ada tanda-tandanya dia di dalam kandang tuh tidur aja. Biasanya kan makanya kita diperlukan CCTV itu dilihat, oh ini kenapa kuda tidur. Jadi kita periksa langsung ke kandangnya. Jadi memang harus selalu menjaga kudanya gitu. Dan harus tahu juga ilmu-ilmunya seperti ini Benar, ya, pengetahuan-pengetahuannya seperti Kalau ini. kuda sudah nggak bisa berdiri 3 hari itu harapan hidupnya 1% aja. Kemungkinan mati kuda kalau sudah 3 hari tidak bisa berdiri. Sekarang sudah berapa Om Rudi kudanya? Sekarang ada 9. Oh, oke. Dulunya ada sekitar 15, yang 3 saya hibahkan ke pesantren, kemudian ada yang mati. Masya Allah. Sekarang 9, ada 9 kuda di sana. Iya. Ini dari mana aja kudanya? Ada yang lokal, ada yang luar juga kah? Kuda itu sebelumnya kelahiran Indonesia, tapi macamnya banyak. Punya saya ada yang lokal, sandal, ada yang G istilahnya. G itu silangan, Cross tuh. cross. Generasinya itu. Generasinya Dari 1, ada 4 ekor yang itu. Oke. Apa sih Om yang paling kendalanya atau tantangan untuk memiliki atau memelihara kuda ini atau Ketika kuda itu sakit, karena kuda itu ada nyawanya seperti kita. Jadi kuda itu pertama bisa capek, yang kedua bisa pilek, bisa alergi, gitu. bisa kolik sakit perut, bisa juga celaka patah kakinya. Salah satu kuda saya lepas berkelahi sesama temannya, patah kakinya, dan kalau patah kaki kuda itu nggak bisa sambung karena jadi kuda itu tulangnya menjadi serpihan kecil yang nggak bisa, apalagi kuda nggak bisa disambung. bergerak, selalu bergerak dia. Bisa cuman itu Pak ya. Jarang sekali bisa Jarang sembuh. sekali bisa sembuh. Biasanya kuda kalau sudah keadaan begitu harus dieksekusi biasanya. operasi? Dipotong. Enggak, dibunuh Dipotong. Oh gitu. untuk mengurangi penderitaan dia. Iya. Oh, oke. Patah kaki banyak kan bisa itu. Sedangkan kalau untuk Dimatikan penyembuhan patah kaki pun lama.
kan kuda juga Malah tersiksa dia ya, kasihan ya. jadinya. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Dan kuda itu kontraknya berdiri. Jarang sekali kuda duduk. Iya. Dan ini coba berdiri, kalau dengan berat badan segitu kakinya nggak kuat, patah lagi, malah 2 patah. Kalau untuk berat badannya kuda harus profesional juga nggak? Atau mungkin dia ada berat yang maksimal? Oh, Ideal maksimal gitu ya. ada. Kalau maksimal itu tergantung ukuran kudanya. Oke. Tapi untuk joki biasanya itu yang ideal 46 kilo berat badannya untuk itu. Terus dilihat berat badan, tinggi badan kuda sama beratnya kuda itu penunggangnya berapa. Tapi umumnya sekitar 70 itu maksimum sudah. Iya. Berarti yang menunggangi juga harus menyesuaikan si kuda ya Om ya? Iya, Iya. kalau kudanya besar masih bisa naik. Kalau kuda siap, kecil 70 kilo nggak boleh naik. Dia nanti bisa Iya, kena kasihan. psikolosis. Iya. Bukunya bengkok nanti. Betul, ya Iya. sama aja kayak manusia ya. Kalau keberatan beban kan ya Iya. pasti tulang-tulangnya keropos juga. By the way, kalau misalnya Mas Geo sendiri kan selaku coach juga ya Mas Iya. Geo ya. Biasanya kalau untuk pesertanya itu dari usia berapa sampai usia berapa? Kalau di sana dari usia 6 tahun Heeh, sampai dewasa ya. dewasa. Itu ada ya. Dan apakah ada yang sudah memiliki prestasi Mas Geo? Kalau di sana ada. Kemarin kebetulan juga kita habis buat event event Pordasi juga, event di Backwood. Heeh. Itu ada ya udah mulai kelihatan bibit-bibit di Balikpapan ini udah mulai kelihatan nih. Siap. Iya. Ternyata banyak juga ya Banyak atlet-atlet juga. berkuda ya. Banyak. Jadi tapi kalau dari saya sendiri lebih banyak ke panan berkuda. Nah, kalau panan berkuda. Oh, panahan berkuda yang sambil Jadi berpanah. sambil Iya. memanah. Oh, iya. Horseback archery. Horseback archery. Gitu-gitu. Archery, siap. Banyak kan anak kecil juga sudah di sini, dari Samarinda juga ada, di sini ada. Terus untuk jumping lokal sini pun juga sudah ada orang-orang sini. Nah, kalau tempat saya lebih banyak jumpingnya. Iya. Itu dilihat dari wahananya atau seperti apa? Beda apa ya? Beda stylenya. Oh, Kalau stylenya mana beda itu ya. berkuda sambil bawa panah. Kalau jumping enggak, cuman kita lompat Lewatin di rintangan. Iya. Nanti ada Ah, rintangan yang oke. dibuat, Berbagai ada macam. rutenya gitu nanti dilewati. Kan konsepnya beda-beda ya. Iya, Iya. oke. Mas Geo, apa tantangannya kalau menjadi coach itu ngajarin? Kan nggak mudah Nggak ya mudah, ngajarin, iya. apalagi kalau anak-anak yang baru awam nih. Iya. Sedangkan di sini pun udah mulai banyak apa namanya? Turis masuk. Sedang ada anak-anak kecil yang dari luar negeri pengen latihan juga ada. Nah, paling tantangannya Bahasa. bagi yang belum bisa itu ya bahasanya harus lebih menyelaraskan. Sedangkan udah biasa ngomong bahasa Indonesia, tahu ngomong bahasa Inggris kan kadang. Iya, kaku juga ya, kaku walaupun juga. aktif kan, tapi kan maksudnya pasti beda ya. Iya, benar. Paling sih betul. lebih ke situ aja nanti. Komunikasi sih harus lebih baik gitu untuk ke pelayanan mereka. Tapi ada coach lain juga di bawah dari Mas Geo. Ada. Siap. Itu biasanya coach-coachnya didatangkan dari mana aja? Dari Jawa biasa kita datangin. Ada juga yang dari Manado gitu-gitu. Oke, jadi nggak sembarangan juga ya, harus ada Cari yang lebih sertifikatnya ya. pengalaman. Kalau yang bisa untuk ngelatih ngomong aja bisa banyak gitu. Cuman untuk sabar, untuk Iya, pelan-pelan iya. detail itu yang agak susah. Kalau di Ifta Garden banyak juga ya Om? Oh, Coachnya. Gipta Garden itu masih soft opening, jadi belum banyak lah di sana. Oke. Ya, banyak kan ada sih orang luar juga yang datang ke sana, terus pingin berkuda juga ada. Kebetulan saya bisa sedikit bahasa Inggris. Iya, langsung aja kayaknya kita Iya. ke Om Rudi nih ya. By the way, berarti Om Rudi sekarang lebih sering di sana dong, di Ifta Garden dong? Kalau siang saya di Gipta Garden karena kita masih ada proyek di sana. Kalau malam jaga warung. Ngamen Pak ya? Ya. Ngamen. Ngamen ya, ya. Beliau nih penyanyi juga ya, suka banget gak bisa ngelihat ada mic nganggur ya. Alhamdulillah. kalau Alhamdulillah, gitu. masih aktif, masih Ya. produktif ya Om ya. Bagaimana membuat hati kita senang gitu Iya, aja. bahagia. Kalau orang lain ikut imbasnya, alhamdulillah. Iya, karena Om juga pastinya menularkan kan kebahagiaan tersebut, itu adalah visi misi yang pertama itu ya. Ibadah kan, bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Jangan kemana-mana sahabat Onyx ya, kita masih berbicara inspiratif nih barengan Om Rudi dan juga Mas Geo di sini di Berisik bicara inspirasi sekitar kita. Jangan kemana-mana, dengerin terus Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik! Kamu masih di acara Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik!
Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Masih di Berisik sahabat Onyx ya, bicara inspirasi sekitar kita bersama Om Rudi dan Dito selaku Ketua Pordasi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, dan juga ada Mas Geo di sini ya, selaku PJ Operational Event, dan juga beliau ini adalah pelatih kuda juga nih. Nama apa sih nama ininya, berarti senternya gitu ya? Stable ya. Stable-nya itu adalah Backwood sahabat Onyx ya. Jadi bisa nih kalau kamu mau berlatih kuda, bisa ada pilihannya, ada Gifta Garden, ada Backwood. Nanti tinggal pilih aja. Mau coachnya langsung Om Rudi ya di Gifta Garden. Welcome anytime. Iya tuh. Oke, lanjut lagi nih. Sembari kita ingatin juga ya besok ya sahabat Onyx ya. Besok tuh langsung aja olahraga kita berkuda di lapangan Merdeka, karena mereka nanti kayak parade itu dari BJBJ, dari Backwood ya Mas Geo ya. Startnya di sana, berarti ada kayak seremoni-seremoninya gitu juga nggak nanti? Cuman kita jalan aja di jalanan itu, melintasi jalan MT Haryono, Sudirman, nanti finishnya di lapangan Merdeka. Siap. Nah nanti yang serunya itu kegiatan, berbagai kegiatannya itu nanti di Show-nya lapangan Merdeka. Show berkudanya di lapangan Show-nya, Merdeka. Oke. Nah yuk sahabat Onyx saksikan beberapa kegiatan berkuda dari Pordasi di lapangan Merdeka dari jam 7 pagi sampai selesai. Lanjut lagi nih, apa sih kalau dari Om Rudi ya serunya bermain kuda yang bisa kita share ke sahabat Onyx nih, mungkin yang selain ini kan juga sunnah Nabi juga ya. Bener. Olahraga Di favorit Muslim Nabi ya, juga. itu sunnah Nabi. Olahraga berkuda itu hampir sama dengan berenang. Oke. Jadi seluruh badan kita ini Bergerak akan gerak dan bisa menurunkan berat badan paling tidak. Yang kedua di belakang ini tulang punggung kita lebih bagus karena dia punya lebih lentur nantinya. Oke. Selain itu kaki kita lebih kuat karena kaki kita itu akan menjepit di pelana kuda. Itu kunci utamanya kita untuk balancing naik kuda itu di kaki. Kemudian badan harus tegap, pandangan kita ke depan di antara dua telinga kuda itu harus gagah udahnya. Nah dalam perjalanannya biasanya kuda itu ya capek lah, ya. Boleh coba kalau mau membuktikan besok di Besok lapangan lah ya. bahwa berkuda itu olahraga yang nyaman, aman dan bikin sehat lah. Iya, tapi by the way nih Om, itu kan kalau Sani lihat kan kalau ketika kita naik berkuda itu kan banyak banget pakaian-pakaian atau kostum-kostum yang kita gunakan, mulai dari topinya, rompinya, helmnya, rompi, terus ada bootnya ya. Apakah itu menjadi kewajiban? Sebenarnya itu kewajiban untuk keselamatan. Oh, safety-nya ya. Safety-nya itu topi itu kalau kita jatuh bisa jatuh. Yang kedua di dada itu biasanya ada safety kayak safety jacket itu ya. Bodyguardnya, terus pakai sarung tangan itu karena menarik tali kuda itu kadang-kadang berat. Iya, nggak semua kuda ringan, ada yang tarikannya berat. Ada tarikannya berat, beda-beda kemauan. Terus sepatu itu supaya kulit kuda sama ini nggak lecet. Kemudian di bawah itu di boot itu ada namanya spur yang buat tendang itu. Kemudian ada cambuk. Jadi kuda itu remnya di tangan, di mulut pastinya. Kalau ditarik kuda itu akan berhenti, kalau belok kiri tarik kiri, belok kanan tarik kanan. Gasnya itu di kaki. Jadi ada setirnya semua ya? Ada setirnya. Gas-remnya Ya. pun ada ya. Power steering dia. Ada yang juga yang nggak power steering. Ada nggak power steering ya. Matic Berat ya, banget, matic. berat. Jadi kalau kuda itu mau lebih cepat larinya ditendang biasanya. Kalau kendang nggak mau dia pakai cambuk biasanya begitu. Itu bukan jahat ya Om? Enggak. Kuda itu memang kodratnya seperti itu. Nah kuda itu di perut itu begitu kita jepit dia akan jalan. Itu sebagai setirannya juga ya? Terus untuk ada istilahnya canter itu lari cepat itu yang kayak pacuan itu namanya canter itu dari kaki aba-abanya. Jadi semua tubuh kita ini berfungsi Om Berfungsi. ya? Jadi kita setir harus semua ya? harus kontak sama kudanya. Ini harus bisa Ya sinkron. kontak terus bagaimana kita menjaga balance kita di atas kuda itu. Sigap. Betul-betul Iya. sigap. kaki, posisi tangan, posisi badan. Nah, Posisi badan harus ngikutin perintah coach nanti di sana itu. Iya. Ya. Tapi by the way Om Rudi mulai dari tahun berapa Om Rudi berkecimpung di Nah, baru COVID ini ya, tahun 2019-an ya, 2020 lah ya. 2020-an Ah, ya. Dan sampai sekarang ada nggak kejadian-kejadian yang bikin Om Rudi mungkin entah itu jatuh atau mungkin pernah kayak ketendang kuda atau ada nggak gitu Om, kecelakaan-kecelakaan Salah seperti itu? satu kuda itu bisa menggigit. Jadi kuda itu kita lihat dari kupingnya. Jadi kuda itu kalau kupingnya biasa dia santai, menghadap relax. ke depan biasanya menghadap depan Kalau tuh ke depan relax. ini panik.
Dia panik, ada Penasaran. orang baru, Iya, ada barang baru, kupingnya gitu. Kalau dia marah, kupingnya ke belakang. Aduh, belakang. Kalau ke belakang lebih baik rendah hati-hati. gitu. Itu bisa Dijauhin, gigit, bisa dijauhin. menggigit. Kuda bisa menggigit. Terutama di dalam kandang. Kalau di luar nggak begitu banyak. Karena ngerasa daerah teritorinya mereka kan, jadi Itu kan kekuasaan dia nggak tuh. mau diganggu gitu. Jadi Om Rudi pernah mengalami hal itu? Alhamdulillah belum saya. Ijokan banget. Iya. Jangan. Tapi yang lain ada. Anak buah sudah ada. Nah, yang kedua jangan pernah berada di belakang kuda. Oke, Itu bisa kena tentang. Jadi yang aman kuda itu ada di samping kuda. sampingnya. Ya, jadi jalan berdampingan. Sebenarnya ini filosofi juga ya nggak sih, ya kan? Berjalanlah itu di sampingnya bukan di belakangnya. Iya. Ya kan? Itu istri biasanya. Oke, kalau Mas Geo sendiri ada tips and triknya nggak kalau untuk kita misalnya nih besok kan kita mau ketemu kuda nih, Iya, kita harus mempersiapkan juga apakah kita nanti juga harus berkostum kuda dulu baru bisa naik iya, atau iya. seperti apa? Kalau untuk masyarakat umum sih Ah. nggak usah seperti Bebas aja. dulu. Yang penting tidak menggunakan celana yang susah untuk waktu naik gitu. Jangan jeans kali ya yang ketat ya. Iya, jangan jeans yang ketat. Kalau jeans yang lentur boleh. Paling Masih enggak pakai bisa. legging lah ya. Ya. Oh, Atau nggak celana Om yang Rudi nggak mau. Nah, kalau pakai pakaian Tapi kan wanita memang- kayak rok mini kan susah juga Iya, nanti. betul. Iya. Naiknya gampang, turunnya susah biasanya. Betul. Kayaknya nggak mau turun-turun deh ya. yang penting nggak usah khawatir lah kalau mau naik nanti itu kan ada yang jagain Itu nanti juga. kan bakalan didampingin ya. Bakalan didampingin juga sama pelatih-pelatih di sana. Om, itu nanti yang hadir siapa aja Om nanti di Musbida acara? lah, ada Banyak juga ya? Pak Kapolres, terus ada Dan Lanal, terus Pak Dandim, ada Dan Lanut juga gitu. Wah ini mah bukan ecek-ecek eventnya. Baru Om Rudi langsung Ada undang. Bu Rati juga, Dinas Pariwisata ya. Bu Rati ini sana sini sudah ini ya acaranya ya. Siap. Berarti nanti banyak kegiatannya kayak ada event-event juga, pembukaan juga nih sama Iya. Onyx ya. Nanti seru banget nih acaranya di Lapangan Merdeka. So tungguin dan saksikan parade berkuda dari Pordasi ya di Lapangan Merdeka dari jam 7 pagi sampai selesai. Naik kuda gratis, selfie bisa juga tuh. Boleh. Ya. Terakhir deh dari Mas Geo sendiri yang ingin disampaikan ke sahabat Onyx apa nih? Untuk teman-teman yang mungkin yang merasa masih takut untuk Iya. naik kuda, mungkin boleh mencoba dulu untuk datang besok supaya lebih enjoy lagi mungkin kalau bisa datang langsung. Kadang ada yang datang ke stable tuh ragu, takut, mungkin takut berbayar. Kalau untuk besok gratis. Nanti di sana tuh ada sekitar 9 stable atau 9 teman-teman dari yang ada di Balikpapan. Oke. Dan ada satu juga dari Samarinda. Oh ada perwakilan dari Ada Samarinda perwakilan dari juga. Samarinda Siap. Jadi ada 9 stable ya, 2 ini ada Gifta Garden ya. Ya. Gifta Garden, ada Backwood LK ya. Bayo ya. Ya, nama grup saya namanya LK Bayu. LK Bayu. Bayu. Cuma tempatnya di Gifta Gifta Garden. Garden. Iya. Oh, oke. Nama klubnya LK Bayu. LK Bayu. stable-nya itu. Siap. Kalau dari Om Rudi sendiri apa nih Om Rudi sekalian closing Ya, statement mudah-mudahan kita? ini menambah semaraknya Kota Amin, Balikpapan amin. dengan ada parade berkuda yang pertama kali di sini, dan ini saya harapkan bisa menjadi kalender eventnya Kota Siap. Balikpapan dan masyarakat Balikpapan bisa menyambut dengan baik, Dan menikmati Pak ya. menikmati ya. Menikmati. Dan mudah-mudahan jadi kebanggaan Kota Balikpapan. Amin, ya kebanggaan IKN pokoknya ya. Kita sambut IKN dengan Ya. berkuda ya. Oke, terima kasih banyak Om Rudi, makasih banyak Ya, ya oke. sudah Terima mampir. kasih banyak. Insya Allah besok acaranya Sampai jumpa di lancar. Lapangan Merdeka besok. Siap, Om Rudi jangan lupa sarapan dulu ya besok pagi ya. Nah, kita awalin pagi besok dengan sarapan. Oke. Setelah sarapan langsung berkuda. Pak. Iya. Ya, kita lihat nanti ya Om Rudi ya Oke. berpacu ya. Mas Geo makasih banyak ya Mas Iya, Geo ya. sama-sama, Mas Dani. Salam buat istrinya ya pengantin baru. Oke, dan sobat Onyx setelah ini kita akan ditemenin sama Tita ya. Ada di Tentulan sampai jam 12 siang. Tani Kirana pamit, Om Rudi pamit, Mas Geo juga pamit. So thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Kamu baru aja dengerin Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik, biarin aja. Yang penting tetap berisik. Onyx Radio.